yaitu mata air di dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah itu minum. Jeng bin jenengan nggih mugi-mugi Rasulullah SAW pernah diberi hadiah pakaian sutra. Pernah Rasulullah itu diberi hadiah pakaian sutra. Lalu mereka mengaguminya karena halusnya. Ya Rasulullah halus. Umroh. Ketika di Madinah mereka gak minum air Zam-Zam. Ya. Tapi saat ini air Zam-Zam, ya, teng Masjid Nabawi pun dipun alergi air Zam-Zam sehingga disiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah pengawasan ingkang kita sapinaringan rahmat saha barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sami tansah mujaker terus puja lan bersyukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pilih kesempatan dalu menika kita sami pinaringan kanugrahan saha kanikmatan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala terkumpul pada diri kita wonten dalu menika sedaya kenikmatan-kenikmatan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Sae ingkang arupi utawi ingkang bersifat duniawi utawi ugi ingkang bersifat ukhrawi. Ingkang bersifat duniawi nikmat ingkang paling ageng, ingkang paling agung ingkang Allah paringaken tempatan kita sami alhamdulillah kanthi hadiripun kita sami wonten ing majelis ingkang mulya menika nedahaken bilih kita sedaya ing dalu menika pinaringan nikmat sehat lan ugi nikmat sempat. Alhamdulillah menika satunggalipun anugerah nikmat ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala ingkang Rasulullah piyambak nyebataken bilih kathah-kathahe menungso, kata-katahe nggih. Kata-kata menungso niku nglirukaken babakan menika. Alias boten nganggep nek nikmat sehat, nikmat sempat menika dados satunggalipun nikmat ingkang ageng. Cek ngresula terus ngoten niku. Mergane apa? Dalam pikiranipun menika nek jenenge nikmat niku sing bersifat sing napa sing berupa harta benda. Nek entuk harta benda lah iku sing diarani entuk nikmat. Padahal harta benda napa kemawon ingkang nikmat-nikmat dunia, makanan, minuman yang enak niku nek mboten gadhahi modal sehat niku mboten saged dinikmati Bapak Ibu. Dunia yang lain nikmat-nikmat donya sanesipun menika nek awake dhewe mboten sehat niku nggih mboten saged menikmati lantaran bisa sakit. Dahar mboten saged eco nggih. Tilem utawi sare nggih mboten saged angler. Awet napa? Sakit. Pramila kita sami bersyukur alhamdulillah hadir teng mriki nedahaken kita sami nggih menika pinaringan nikmat sehat. Alhamdulillah. Wekdal ingkang senggang mbok pilih wonten sederek kita sami dipun paringi sehat. Ning wekdalipun mboten longgar. Enten urusan enten nggih napa menika kegiatan-kegiatan sanesipun nggih saengga nggih mboten dugi mriki
Enten ugi ingkang gadhe kesempatan ning boten paringi sehat nggih. Awake boten sehat. Akhiripun nggih boten saged ugi mriki. Enten pun pikantuk nikmat sehat, nggih gadah sehat. Dipun paringi wekdal ingkang senggang, diparingi wekdal ingkang senggang. Jazakumullah khair. Sempat waktunya. Ning nek mboten gadahi iman niku nggih mboten saged ugi mriki. Gitu. Pramila kita bersyukur saestu Bapak Ibu, ya, kita sami ingkang hadir untuk kesempatan dalu menika terkumpul pada diri kita nikmat-nikmat yang besar. Nikmat sehat, nikmat sempat. Lan ingkang paling utami dipun paringi nikmat Islam lan nikmat iman. Niku dados nikmat ingkang paling ageng. A'zamun ni'am, nikmat ingkang paling agung ingkang Allah paringaken dumateng hamba-hambanipun. Mboten sedaya makhlukipun Allah, mboten sedaya umat menungso menika pikantuk hidayah Islam lan iman. Naming tiang-tiang ingkang dipun kersakaken dening Allah, ingkang dipun kehendaki dening Allah pikantuk keimanan. Lan niku nikmat saking Allah. Nggih. Iman menika satunggalipun anugerah nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Kok kita sami dipun paringi manah ati ingkang seneng tindak teng pengaosan, remen nindaki amal soleh. Nggih. Menika sejatosipun nggih nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang maringi rasa ngoten niku, perasaan seneng dumateng amal soleh, benci dumateng perbuatan Allah, perbuatan ingkang boten sae. Ngoten niku sing maringi ati ngoten niku nggih Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita sami menika nggih nalika dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala kok nggadahi iman Islam, dipun paringi nikmat sehat, sempat saged nindakake amal soleh, menika sejatosipun niku nikmat paringipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kedah kula lan sami syukuri alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan keistiqomahan anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala nggih dugi akhir hayat kita samangke masing-masing, sehingga mugi-mugi kita sedaya samangke nalika utusanipun Allah niku dugi nggih menjemput ruh kita menika sageta dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salam selawat mugi tansah katetepna dumateng suasana kita suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi dumateng sedaya sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sedaya umatipun ingkang tansah nderek tuntunan syariatipun dumugi mencang wonten ing yaumil kiamah. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Nggih. Sameneika sampun mlebet wulan Sya'ban, nggih Sya'ban menika gerbang menuju wulan Ramadan. Pramila wulan Sya'ban menika ampun ngantos kita sami menika terlenakan. Awit Rasulullah niku ngendikaken nggih, bulan itu maksudnya bulan Sya'ban niku kata-kata menungso niku nglerokaken, nglaleke nggih. Yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nek Rajab niku kan satunggalipun salah satu di antara bulan-bulan haram min ashhuril hurum, yang mana pada bulan-bulan haram itu amalan dilipat gandakan. Dadosno semangat tiang-tiang ingkang beriman semangat nindakake amal soleh wonten ing bulan-bulan haram, nggih termasuk bulan Rajab. Ramadan jelas, Ramadan keutamane wadah saestu, ya. Nggih menika termasuk napa menika bulan ingkang dipun berkahi, syahrun mubarak. Keutamaan-keutamaanipun luar biasa. Amalan-amalan di bulan Ramadan juga luar biasa. Nggih. Pahala siamipun menika sing males niku Allah Subhanahu wa taala piyambak. Saking gedhenipun nggih menika pahalanipun poso Ramadan. Niku sing utami sing pokoke niku nggih. Nek bonus-bonus sanesipun kathah. Tilawatul Quran nggih, lajeng sedekah di bulan Ramadan nggih, lajeng iktikafipun, bahkan enten bonus ingkang ageng malih nggih menika bonus malam Lailatul Qadar. Ini jor-joran bonusnya itu baru yang bonus-bonusnya Pak niku. Napa meneh sing pokokipun niki pahalanipun shaum Ramadan niku agenge luar biasa gitu. Nek bonus iki mau jor-joran jenenge bonusan niku kan nek bonusan jenenge bonus niku nek kalih sing pokok sing asli niku mesti gede sing ndi, Pak? Gede pokoke gitu.
Akeh sing pokok ini gua akeh bonusnya tok, bonusnya kemon luar biasa pahalanipun kuatah saestu napa meleh sing pahala yang pokoknya nggih menika saum Ramadan. Otomatis dadosna tiang-tiang yang beriman menika berlomba-lomba semangat nindakake ketaatan lan ibadah wonten bulan Ramadan. Lah Sya'ban menika diapit di antara dua bulan ingkang mulia kalau wau. Sya'ban niku nggih mulia janjane maksudnya nggih niku bulan nggih sae. Pramila napa? Rasulullah SAW menika nggih nyebataken nalika beliau dipun tangkleti dening sahabat Zaid bin Usamah bin Zaid bin Harithah. Kaitanipun kali ya Rasul, kok saya itu tidak pernah melihat engkau itu yang paling banyak berpuasa di antara bulan-bulan yang lain melainkan di bulan Sya'ban. Alias Rasulullah menika nindake saum sunah ingkang paling kathah niku wonten ing bulan Sya'ban. Gitu. Lah jawaban niku wau Rasulullah SAW. Gitu. Itulah bulan yang mana kebanyakan manusia itu melalaikannya, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Pada bulan itu amalan-amalan itu dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Dipunaikan, diangkat. Lah saya senang, Rasulullah ngendika, saya senang apabila amal-amal saya itu dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya dalam kondisi berpuasa. Itu pramila niku bagian saking apa? Ingkang dipun tindakaken dening Rasulullah SAW niku nggih kagem mempersiapkan diri masuk di bulan Ramadan. Nggih, persiapan. Nggih kados dene awake dhewe nek badhe napa misalnya nek bapak-bapak sing seneng daki misalkan. Jenengan nek ajeng daki gunung, nek mboten persiapan, fisiknya ra disiapke sik mungkin jauh-jauh hari sebelumnya. Ora persiapan, ora lari-lari, ora naik turun tangga misalnya ngoten. Ujuk-ujuk langsung ndaki tanpa persiapan. Bahaya Pak nih Pak. Mungkin sakit kram ning dalan, sakit dados nopo lah ya, dados kejadian atau paling tidak itu merasa sangat berat. Ndaki dadi apuh tenan iki. Buatris teko puncak cek nang pos 3. Ora teko-teko. Awet napa alon-alon timik-timik leren, timik-timik leren. Tapi nek pun persiapan, Pak. Oh, Masya Allah nih. Ya, kalau sudah persiapan sebelumnya ndaki itu ya terasa lebih ringan. Nah, termasuk gimana kalau saum Ramadan ini kan keutamaan luar biasa. Sampai para ulama ini kan nyebatakan, ya, gambarakan lagi baratakan antara bulan Rajab, Sya'ban kali bulan Ramadan. Bulan Rajab itu ya diibaratkan seperti kita itu sedang menanam, ya, masa menanam, menyemai. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami, dipun rawat, disirami, dirabuk segala macam ben tandurannya tetap napa subur gitu. Lah Ramadan itulah saatnya untuk memanen. Ya. Masa panennya itu di bulan Ramadan. Lah mangke bulan Ramadan itu kan panen amal. Amale pun kan luar biasa nih. Ampun ngantos kita sampai mengke wayahe do panen awake dhewe malah ora iso panen. Awet napa? Belum persiapan. Akhirnya pun apa? Ya, karena mboten persiapan, akhirnya pun nggih melaksanakannya ya sekedarnya. Alias kurang maksimal. Pramila wonten wulan Sya'ban monggo niki dipun siapaken kagem menyambut bulan Ramadan. Ing tentunipun kita sami ndedonga marang Allah Subhanahu wa taala supados kita samangke saged dipun panggihaken, dipun dugekaken yuswa kita, umur kita menika dugi wulan Ramadan tahun menika. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin arsyadani wasakumullah nggih menika sekedar pemut kemawon pengingat pada diri saya dan pada seluruh jamaah yang hadir ya. Selanjutnya pun nggih menika kita lajengaken kajian kita nggih tasih nggih menika babagan nggih menika sifat-sifat jannah utawi keadaan surga. Rumiyin sampun kita kaji sareng-sareng nggih menika makanan penduduk surga. Makanan penduduk surga. Ingkang makanan kala wau nggih napa menika tentunipun sangat jauh berbeda kondisinya dengan apa yang ada di dunia. Sanadkan mungkin disebutke buah-buahan yang dalam benak kita, yang dalam bayangan kita sami menika ya paling buah-buahan sing senate jenengan persani. Itu yang dianggap paling nikmat lah jenengan mungkin masing-masing barangkali berbeda-beda. Menurutku ki nek sing paling nikmat ya duren misalkan. Nggih. Munggo jenengan mbok pilih nggih sing paling nikmat niku mungkin senesipun nongko mbok pilih malahan. Nek duren kira nongko milih ndi, Pak? Pak Amir milih kabeh, Pak. Ora enek kok. Ora milih kabeh ora enek. Beda-beda, bisa beda-beda, Pak. Ada yang seneng duren, ada yang seneng nongko pilih.
Termasuk kula niku nek kon milih duren apa nongko? Milih nongko Pak nek kula. Nek kula gitu, nek jenengan milih duren gitu. Beda-beda. Ya itu paling yang kita bayangkan itu yang apa yang ada yang kita lihat di dunia. Sedangkan hakikatnya sesungguhnya itu sangat jauh berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Akal kita nggak akan sampai, Pak. Belum pernah bisa kita bayangkan, betapa apa menika nikmati teng surga niku, kita belum bisa membayangkan itu. Paling sebatas yang kita bayangkan ya apa yang dalam benak kita tok, terbatas itu. Nah, saat menika mlebet ya menika minuman penduduk surga. Bagaimana minuman-minuman bagi para penduduk surga. Wonten surat Al-Insan ayat 5 sampai 6 Allah sebatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Innal abrara sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat kebaikan nalika riyen gesang teng alam donya, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, maka mereka nanti akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Air kafur. Air kafur niku napa? Kafur nek teng donya niku mengki benten kalih kok kafur ingkang teng surga. Nah air kafur biasanya damel napa? Kafur barus napa, Pak? Ambune wangi gitu. Dienggo ngedusi mayit gitu. Diminum mboten, Pak? Enggak untuk kita minum, rasanya mungkin yang sepet-sepet pahit-pahit segala macamnya gitu. Mboten minuman kafur semer kafur lagi. Itu air minum, itu air mineral gitu. Maksudnya air kafur bukan merek kafur lagi. Ini bukan iklan dan apa. Bukan menjatuhkan juga bukan. Bukan itu. Maksudnya air kafur ya sesungguhnya ya. Kafur itu adalah ya air kafur itu air campuran dari niku ya dari getah napa yang beraroma wangi, harum ya. Menjadi kafur barus itu. Kafur barus itu lah, dicampur seperti dengan air, dicampurkan nanti menjadi wangi. Ya. Biasanya tinggal ngedusi mayit niku bukan air merek minuman niku ya. Ngedusi mayit betul ya, bukan itu. Jangan salah persepsi loh nih, salah persepsi bahaya ya. Nanti gugat harus yang duwe. Gitu. Itu teng donya enggak bisa diminum. Ya, rasanya nggak sepet-sepet pahit-pahit ora enak gitu. Tapi kafur ya yang di surga nanti itu maksudnya itu baunya itu harum, wangi, bersifatnya dingin, segar ya dan sangat nikmat diminum. Jadi nek air kafur di dunia ya, itu tidak bisa diminum, tapi nek benjing teng akhirat niku air kafur yang dimaksud itu adalah air yang betul-betul nikmat rasanya. Segar, dingin, kemudian apa menika? Aromanya wangi. Ya. Air kafur. Ya, itu dikasih minum yang seperti itu yang sangat lezat sekali Pak minumannya itu. Ya, sangat segar sekali, ya. Bukan sebagaimana yang di dunia. Yang di dunia barangkali digunakan untuk memandikan jenazah dan itu bukan untuk diminum, ya. Untuk harum-haruman. Ya, kapur barus. Kapur barus itu kan juga dibuat dari kayak gitu ya. Yang aromanya sama-sama wangi intinya. Tapi wanginya gitu tetap beda. Wanginya teng surga kalau wangi dunya gitu tetap beda. Sangat jauh berbeda sekali kondisinya. Apa itu kafuro tadi itu? Ainan yasrobu biha ibadullah yufajirunaha tafjira. Yaitu mata air di dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah itu minum. Jeng bin jenengan ya mugi-mugi sedaya diwelebetaken wonten janahipun Allah Subhanahu wa taala. Diparingi ngunjukan nika wau nggih, mata air niku wau saking mata air di dalam surga yang dari mata air itulah nanti hamba-hamba ya ibadullah para hamba-hamba Allah menika nggih meminum darinya. Yang mana mereka itu dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Alias jenengan pengen dielekke teng pundi saged kemawon, terserah jenengan. Wah, iki daripada aku lek ngombe dadak kangelan ado-ado tak alirke nang kamarku langsung. Saged kemawon iki terserah jenengan. Memudahkan itu surga niku ora rekoso, Pak. Ora rekoso. Kasih Pak pengen minum terus gampang, ya, tinggal ngambil di situ ya, minum. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan,
buah-buahannya di surga itu ndak perlu jenengan kok penekan, tengkrekan, ndak nyonggek-nyonggek bareng ora perlu, Pak. Ngono jek rekoso ngono iki. Ngoten niku jek rekoso. Pun buahnya nyedak dhewe, Pak. Nggih. Mendekat sendiri kepada orangnya karek metil-til, karek mangan ini. Karek penak niku. Ndak rekoso gitu. Air minum nggih ngoten, air minum iki dialirkan ya. Sampai terserah jenengan mau dialirkan sesuai dengan keinginan selera jenengan gitu. Wah, kita alirkan nang kene, nggon tamanku kene, boleh saja. Wah, tak alirkan nang kene, aku arep ngombe ben cerak sakit kemawon. Terserah jenengan. Jadi benjing wonten ing jannah wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Al-ka'su nggih, ialah wadah tempat minuman. Wadah tempat minuman ya biasanya itu adalah ya dianggap seperti gelas ya. Hal ini juga berlaku pada khamr, seperti perkataan mereka, segelas air aku minum dengan nikmat dan aku berobat dari segelas yang lain. Ya, ini maksudnya gelas. Ya ini bisa dipakai nanti untuk minum khamr juga. Nih khamr teng surga benten kalih khamr sinang dunya. Nek khamr di surga nanti itu tidak bikin mabuk, bahkan itu minuman yang sangat lezat, ya, sangat nikmat. Ya. Mengapa kemudian kok disebutkan khamr? Kok ada sungai khamr? Ya. Ini untuk ya orang-orang Arab riyen, Pak. Sebelum napa menika diharamkan khamr itu. Memang hobi mereka itu minum khamr. Itu minum harian, minuman harian yang bagi mereka itu sangat nikmat. Karena pas apalagi musim dingin ya. Musim sangat dingin itu untuk menghangatkan tubuh ya minum khamr. Ben anget awake. Gue anget-angetan. Nopone tambahi jahe, zanjabilan niku. Wah, nikmat banget. Napa nggih Ustaz? Lah kula nggih dirasake. Tapi disebutkan memang seperti itu, gitu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan nggih mengke napa menika mizaju zanjabilan. Zanjabilan niku jahe. Ya. Yang bersifat apa? Ya jahenya di akhirat tentunya beda dengan jahe sing teng donya. Tapi ben awake dhewe niki mbayangke langsung lho, Pak. Bayangke oh nikmate minuman besok itu khamr dicampuri jahe. Anget toh, Pak? Anget, enak. Wangi. Ya, jahe kan beraromanya wangi, seger di aromanya itu. Ya. Itu mata air itu napa menika wonten jannah benjing. Ya minuman yang akan disediakan oleh Allah SWT benjing wonten surga. Niku nggih kersane para sahabat ya, yang waktu itu memang hobinya minum khamr ya. Kaum muslimin pun sebelum dilarang itu kan masih minum khamr. Karena memang sekali lagi khamr pada waktu itu menjadi minuman harian biasa. Nggih. Kados jenengan ngunjuk teh, ngunjuk kopi, ngoten niku biasa gitu. Jadi minuman harian mereka bukan hanya satu botol, rong botol, Pak. Sediaan mereka itu bergentong-gentong, Pak, mereka. Gitu. Siap napa menika arak yang mereka itu, napa khamr yang mereka buat itu ya sampai bergentong-gentong. Ya nek dhewe kan paling sak gelas, sak botol. Niku delik sing ade delik. Ora awake dhewe ding sing liyane wae. Masa dhewe jare ngombe ngono iki ora le. Insyaallah mboten. Itulah supaya napa supados nggih bayangannya langsung nang kono khamr iku sampai napa menika minumannya yang lezat ora bikin mabuk gek disiapke kali sungai. Itu kan tambah menarik, Pak. Tambah sesuatu yang sangat menggairahkan itu untuk meraihnya. Aku pengen ngono lah, mending tak tinggalke khamr sinang donya somben entuk khamr sinang akhirat, sinang surga. Itu menjadikan orang itu lebih tertarik, iya, tertarik. Termasuk penamaan tadi napa menika kafur itu supaya terbayang oleh mereka itu ya. Walaupun sekali lagi bila malih ya, hakikatnya tentunya itu sangat jauh berbeda ya, kondisi yang walaupun sama-sama namanya seperti itu cuman itu tetap hakikatnya berbeda, sangat jauh berbeda dengan apa nanti yang ada di surga. Firman Allah Subhanahu wa taala yang campurannya adalah air kafur tadi ya. Karena mizajuha kafuro artinya campur aduk dengannya, dicampur ya. Ya. Dengan kafur tadi itu. Kemudian Imam Muqatil berkata, kafur di sini bukan seperti kafur dunia. Ya, sampai tegasaken, pilih kafur di sini itu bukanlah seperti kafur yang ada di dunia. Nah, di dunia tidak bisa diminum, Pak.
Tapi kalau di akhirat menjadi minuman yang sangat nikmat. Ia dinamai seperti apa yang ada pada kalian agar hati kalian tidak merasa asing dengannya. Kadang-kadang diparingi gambaran-gambaran kan dengan nama-nama yang sudah dikenal di dunia. Kersane mboten asing ngoten. Mengenai bahasanya bahasa asing kabeh ora dipahami oleh akal manusia kan juga sulit membayangkan, Pak. Sulit untuk membayangkan. Lah manusia itu kan terbayang-bayang, wah ngono kae ya. Itu kan terobsesi untuk ingin, ya. Keinginannya untuk meraihnya itu lebih besar daripada sing ra iso bayangke, Pak. Tiang nek mboten saged berimajinasi, niku ya susah nanti untuk kemudian terobsesi atau kemudian tergugah semangatnya untuk meraihnya itu ya males. Ketika apa? Tidak bisa berimajinasi. Maka imajinasi ini penting, Pak. Berimajinasi. Sebab kita sami menika terobsesi, nanti nikmatnya seperti apa ya? Kersane apa? Termotivasi untuk kemudian melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya, ya, yufajjiruna tafjira, ya. Itu artinya mereka mengalirkannya ke tempat yang mereka inginkan dan mereka bisa memanfaatkannya sesuai kehendak mereka. Ya. Itu bisa diartikan seperti itu. Nah, air Zam-Zam, sebenarnya air Zam-Zam itu kan sebagai gambaran ya, air Zam-Zam menika nggih tidak hanya sekarang mboten namung dipun nikmati wonten ing Masjidil Haram kemawon. Kata jadi zamanipun Rasulullah SAW kan ya nek mereka minum air Zam-Zam itu ya ketika haji atau umroh. Ketika di Madinah mereka enggak minum air Zam-Zam. Ya. Tapi saat niki air Zam-Zam ya, teng Masjid Nabawi pun nggih dipun alirke air Zam-Zam sehingga disediakan minum pun jenengan teng masjid sewaktu-waktu pengen ngunjukipun air Zam-Zam. Sudah ada air minum yang harus disiapkan memang itu air Zam-Zam semuanya. Itu sebagai fasilitas sekarang bisa dialirkan. Lah itu gambaran teng donya pun nggih saged ngoten niku dialirkan sesuai dengan kehendaknya ya. Dengan pipa-pipa tentunya yang sekian ratus kilometer ya dari Mekah ke Madinah dialirkan kemudian disalurkan ke Masjid Nabawi dan seterusnya. Lah benjing wonten ing surga niku nggih seperti itu. Terserah kita mau kita alirkan kemana nih mata air ini. Terserah kita sesuai dengan kebutuhan kita dan keinginan kita ya. Tidak akan sulit dan tidak akan susah. Nah, kemudian juga disebutkan juga ada ya, mereka diberi minum di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang mana campurannya adalah zanjabila tadi ya. Karena mizajuha zanjabila gimana kok jahe. Maksudnya segelas khamr dan niki dipun tafsiraken diberi minuman segelas khamr yang kemudian dicampur dengan jahe. Nah itu nih bayangan wong Arab di sini, khamr iki wis seger tambahi jahe aromanya wangi. Tur yo mari ngangetke badan. Nikmat sekali itu. Bayangannya sangat nikmat sekali. Makanya ini menjadikan napa menika di antara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar supaya manusia itu mempunyai keinginan yang kuat nanti untuk bisa meraihnya. Bentar bayang-bayang nikmatnya ya, minuman besok di surga. Orang-orang Arab dahulu itu menikmati minuman yang dicampur dengan jahe karena baunya yang wangi. Jadi menikmati minuman yang dicampur dengan jahe itu karena aromanya yang wangi dan itu menjadikan ya, badan juga anget. Nek awake dhewe nek sing minuman campur jahe napa Pak jenenge Pak? Oh ronde. Nah, ronde niku. Wedang ronde. Nek wedang ronde kan bukan khamr gitu. Wedang ronde anget-anget. Nomone pas udan-udan ngeten iki campuran jahe seger gitu. Wedang ronde. Aromanya juga wangi, bikin badan jadi anget gitu. Ya menyehatkan juga. Niku. Itu di dunia yang tentunya jauh berbeda kalih kondisi minuman benjing wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura dan Robnya memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Syaraban tahura, minuman yang bersih. Artinya minuman tersebut bersih. Ya, tidak seperti khamr di dunia. Mboten kados dene khamr sinang donya, mungkin jare ampas-ampas dan segala macamnya. Sana bersih betul-betul, sudah bersih betul.
Abu Kilabah dan juga Ibrahim An-Nakhai beliau berkata, mereka disuguhi makanan dan setelah itu mereka disuguhi minuman yang bersih. Ya. Disuguhi makanan yang lezat, yang nikmat-nikmat, setelah niku baru disuguhi minuman yang bersih. Lalu perut-perut mereka menjadi kecil. Lho kok saged bar mangan akeh barku wis paring unjuan, lah kok wetenge ora lemu, ora gede, kok malah kecil. Nah, ini kan bayangnya itu kok iso ngono piye ceritane gitu. Kudune bar maem ya, bar makan, makannya banyak. Awet mengke Pak, teng surga niku seseorang diberi kekuatan itu 100 kali lipat, Pak. Termasuk makannya. Saya makan sapiring, jung teng berkono saged 100 piring kuat gitu. Ora war, Pak. Maksudnya ora mboten sampai kuarken mboten gitu. Iya. Nanti ada hadisnya itu seperti itu. Lah mengapa kok perutnya menjadi kecil? Perut-perut mereka menjadi kecil, ya. Dan keringat pun mengalir dari tubuh-tubuh mereka seperti minyak misik. Lah ternyata dari situ, Pak, ya. Jadi walaupun makan banyak, minumnya juga banyak, nikmatnya terus nikmatnya, tidak pernah menurun. Kenikmatan di surga itu tidak pernah ada yang namanya teori kenikmatan menurun itu tidak berlaku di surga. Itu hanya berlaku di dunia. Kenikmatan yang menurun itu kan ada teorinya kan, ya, teori kenikmatan menurun itu. Jadi kalau sudah di dunia itu suatu kalau sudah ada pada puncaknya pasti akan mengalami penurunan. Ada masa batasnya, batas kenikmatannya itu sudah ada, sudah kemudian pasti akan turun. Apapun nih di dunia itu seperti itu, makanannya seperti itu, minumannya seperti itu. Ada kalanya pas nikmat tuh, sekali pas minum nikmatnya luar biasa, ya. Tapi kalau minum terus semakin banyak, semakin menurun kenikmatannya. Kenikmatannya semakin berkurang pada akhirnya nanti sampai habis gak nikmat lagi rasanya. Rasanya sudah tidak nikmat. Niku dateng donya. Tapi dateng akhirat nikmatnya terus menerus. Walaupun makan yang banyak, ya, itu tidak membuat perutnya itu kekenyangan, ya, tidak menyakiti perutnya. Minum yang banyak pun itu rasanya nikmat sebagaimana seolah-olah dia baru minum pertama kali atau baru makan pertama kali. Ya, nikmatnya terus menerus. Lah kok kemudian perutnya menjadi kecil? Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan tadi keluar, ya, keringat-keringat yang seperti kasturi yang itu baunya harum. Keringete benjing teng surga niku, nggih, beda kali keringete jenengan pas nang donya. Nek keringetan jenengan sak grontol-grontol ngoten niku. Gitu nek teng donya. Nggih, niku udah sampai mambu ya, ambune ya luar biasa gitu. Menyebabkan aroma yang luar biasa. Tapi kalau besok keringatnya ahlul jannah itu aromanya misik, Pak. Aromanya minyak kayak minyak misek, minyak kasturi. Gitu. Wangi, baunya harum. Dan terus makanan-makanan itu tadi berubah menjadi keluar dari keringat, bukan dari kotoran. Maka besok di akhirat itu wonten jannah tidak ada orang yang BAB maupun BAK. Nah terus kemana kan gitu? Dulu orang Yahudi kan kita ngoten niku. Ya. Nah terus kemana? Kan kok tadi orang itu diberi makan? Iya betul. Katanya diberi minum? Nggih betul. Ya. Nah terus katanya di surga orang itu enggak BAB dan juga BAK. Nah terus kemana itu perginya? Makanan yang diminuman itu, gitu. Makanan dan minum itu, makan dan minum kok enggak keluar BAB dan BAK. Terus gimana? Akalnya kan mungkin enggak nyambung, gitu. Tangklet ini orang-orang Yahudi ini. Ya. Maka kemudian Rasul menjawab, ya, makanan dan minum yang dimakan itu oleh ahlul jannah itu keluar melalui apa? Melalui keringatnya, ya. Dan aroma keringatnya itu adalah aroma kasturi, wangi. Ya. Yang kemarin kita sampaikan yang hadis yang sebelumnya itu keluar diantaranya lewat sendawa, dan sendawanya aromanya ada aroma kasturi, bukan sendawanya kita di dunia, Pak. Jangan bardar jengkol ya legian ambune jengkol gitu. Bar makan pete ya legian ambune pete gitu. Ya. Tapi besok di surga itu, ya, itu aromanya wangi kasturi. Karena memang makanannya semuanya makanan nggak ada ampasnya, Pak. Ya, semua bermanfaat, tidak ada yang dibuang, gitu. Makanya ya betul-betul baik semuanya, diserap semuanya, ya, menjadi sendawa dan menjadi keringat tadi itu yang dengannya kita itu tidak perlu BAB dan tidak perlu BAK kayak di dunia. Nah, kalau di dunia ya harus begitu,
Karena yang kita makan itu ada ampasnya, gitu. Ada yang tidak bisa diserap oleh tubuh, ada yang nggak bisa dicerna oleh tubuh, alias itu nanti akan sisa pencernaannya akan dibuang. Ya. Ada sisanya masalahnya gitu. Kalau nggak ada sisanya ya diserap tubuh semuanya, itu mungkin nggak perlu BAB dan BAK, tapi di dunia ya memang begitulah Allah tetapkan ya. Diceritakan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki dari ahli kitab datang pada Nabi SAW. Lalu ia berkata, wahai Abu Qasim. Ini gelar atau panggilan untuk Rasulullah SAW, itu Abul Qasim, wahai Abu Qasim. Kamu mengira para penduduk surga itu makan dan minum? Ya. Maka beliau pun menjawab, ya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sesungguhnya seorang dari mereka itu memiliki kekuatan yang menyamai 100 orang dalam hal makan, minum, dan hubungan dengan istrinya. Diberi kekuatan 100 kali, ya, kali. Lelaki tersebut kemudian kembali bertanya, sesungguhnya orang yang makan dan minum pasti buang air besar, sementara di surga tidak ada kotoran. Maka beliau pun menjawab, kotoran seorang di antara mereka dikeluarkan melalui keringat yang mengalir dari kulit mereka seperti keringat minyak misik hingga menguruskan perutnya. Walaupun makan sebanyak-banyaknya, nggak khawatir kegemukan. Ibu-ibu nek teng donya makan banyak, nah, jadi gemuk gitu. Harus program diet kan gitu. Nek teng donya harus program diet ben napa? Perutnya kecil. Teng akhirat ora perlu diet, Pak. Makan-makan saja, nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir wah aku makan terus nanti jadi gemuk, udah enggak gitu. Sana itu nanti ideal semuanya, ya nggak ada yang kemudian kegemukan, nggak ada. Kegemukan hanya ada di dunia gitu. Besok di surga itu, di jannah itu ya semuanya ideal semuanya. Bahkan semuanya kotoran-kotoran itu akan keluar lewat keringatnya dan itu pun beraroma misik. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Laknya adalah kasturi. Ya. Ia adalah minuman berwarna putih seperti perak yang mereka jadikan lak ketika terakhir meminumnya. Ya. Seandainya seorang penduduk dunia itu mencelupkan tangannya ke dalam minuman ini, lalu ia mengangkat tangannya, maka ia tidak mendapati kecuali bau wanginya. Gitu. Ini minuman bagi yang berwarna putih ya, yang berwarna putih seperti perak ya, yang itu jadikan ketika lak terakhirnya itu ya bagi peminumnya. Sehingga ketika seorang penduduk dunia misalkan itu mencelupkan tangannya ke dalam minuman ini, ya. Lalu ia mengangkat tangannya, maka ia tidak mendapati kecuali bau wanginya. Baunya, aromanya sangat wangi. Jadi kalau dicelupkan pada minuman itu, ya tangannya kemudian diangkat, itu maka tangannya menjadi wangi. Seperti itu dicelupkan dengan minyak wangi. Nah kalau minyak wangi kan nggak bisa kita minum, Pak ya, nggak bisa kita minum. Tapi itu minumannya wangi, ya wangi sekali. Kemudian berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mutaffifin ayat 27 sampai 28 ya. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, min tasnim ya. Yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang didekatkan kepada Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, bagi ashabul yamin minuman campuran khamar yang murni, dan minuman ini juga diminum oleh al-muqarrabin. Al-muqarrabun yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah apa istilahnya? Campuran khamar yang murni ya. Dan itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang daripadanya orang-orang yang dekat atau al-muqarrabun itu meminum darinya. Yaitu yang dimaksudkan adalah ini bagi ashabul yamin. Ashabul yamin menika orang-orang yang napa menika ahlul khair, orang-orang yang mendapatkan kebaikan, yaitu orang yang menerima buku catatan amalnya nanti itu dengan menggunakan tangan kanan. Maka disebut ashabul
yamin, ya. Ya, orang yang menggunakan tangannya nanti yang tangan kanannya yang digunakan nanti untuk menerima buku amalnya atau catatan amalnya. Sedangkan ashabus shimal itu adalah golongan kiri. Maka ada golongan kanan dan ada golongan kiri. Golongan kiri ini ya digambarkan orang-orang yang celaka nantinya. Dia mengambil catatan amalnya yaitu dengan tangan kirinya bahkan dari balik punggungnya. Ya. Ini ya berarti tanda pertanda orang tersebut akan celaka. Ya. Termasuk ashabul shimal. Ashabul shimal itu ya golongan kiri. Ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya nanti termasuk yang ashabul yamin, ya, yaitu golongan kanan. Kemudian untuk pakaian penduduk surga. Pakaian penduduk surga. Kalau tadi minumannya seperti itu ya, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, maka kemudian penduduk surga pun juga akan diberi pakaian yang sangat indah, yang sangat menyenangkan hati. Allah berfirman di dalam surat Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan. Ya. Jadi para penduduk surga itu nanti mereka akan diberikan perhiasan. Ya. Dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Pakaian penduduk surga itu adalah sutra. Ya, kalau di dunia orang-orang yang beriman itu diharamkan memakai sutra, ya, kain sutra. Ya. Termasuk ya kalau laki-laki pun juga yang laki-laki ya itu selain sutra juga tidak diperkenankan nanti pakai yang emas-emasan. Ya. Karena itu nanti akan dipakai orang-orang yang beriman besok di surga. Demikian pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala yuhallawna fiha min asabira min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusi wa istabraq muttaqiina fiha 'alal araik. Surah Al-Kahfi ayat 31. Di dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, menggunakan gelang emas. Jadi ibu-ibu enggak usah khawatir di dunia misalnya pun rantai gelang emas rasa masalah gitu. Besok yang penting kalau jadi orang yang beriman, insya Allah itu pun paringi gelang emas dari Allah Subhanahu wa taala yang itu lebih baik daripada emas yang ada di dunia. Dikatakan emas di sini ya biar sekali lagi akal manusia itu nyambung, ya. Karena sudah dikenal emas itu perhiasan yang dikenal dari dahulu kala, ini perhiasan yang sangat digemari, ya, bernilai tinggi. Ya. Semua orang suka dengan emas kan gitu. Maka digambarkan seperti itu di surga. Dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Ya. Ada sutra halus, ya. Min sundusin, ya, sundus itu adalah sutra yang halus. Istabraq itu sutra yang kasar, tapi maksudnya di sini bukan kasar nanti nggak enak dipakai, tapi maksudnya tebal. Sutranya tebal, ya, lembut, warnanya itu menyejukkan pandangan, sangat indah dipandang. Terus di kulit itu rasanya itu lembut sekali, ya. Lembut. Jadi bukan seperti yang yang disebutkan itu walaupun sutra kasar itu bukan berarti kemudian nggak enak dipakai, tapi maksudnya tebal, kayak itu lembut gitu loh. Saya belum bisa bayangkan itu, karena sutra nggak pernah melihat kain sutra, ya, belum pernah megang kain sutra itu seperti apa, sehingga belum bisa membayangkan seperti apa sutra itu. Bagusnya lembutnya kain sutra, walaupun dolanannya ya kain jane. Ini kainnya kan kain damel pakaian itu, ya, bukan untuk napa menika, bukan untuk sutra kalau mau. Sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah, ya, sambil bercengkrama, sambil ngobrol, sambil menikmati pemandangan yang indah di surga. Sekelompok ahli tafsir mengatakan sundus itu ialah sutra yang halus. Sedangkan istabraq ialah sutra yang kasar, ya. Maka di antara ahli tafsir itu ada yang mengatakan yang dimaksud dengan istabraq bukan seperti itu, bukan sutra yang kasar kemudian rasanya nggak enak, itu bukan, ya.
yang kemudian di kulit nggak nyaman, itu bukan itu yang dimaksud, ya. Tapi ia adalah sutra yang tebal, ya. Tebel, ya, tapi lembut gitu loh. Tebel nih lembut, nggak kasar, nggak bikin sumuk, ya. Rasanya juga dingin, enak dipakai. Az-Zujaj berkata ada dua macam sutra. Yang paling baik warnanya ialah hijau, dan yang paling halus ialah harir. Maka disebutnya harir tadi itu sutra yang halus. Maka dihimpunlah antara kebaikan pakaian dan kenikmatan mata dengan kehulusan sutra dan kenyamanan tubuhnya. Ini pakaiannya pun gimana kok penduduk surga yang begitu sangat luar biasa, nyaman dipakai, dipandangnya juga enak, ya, lembut, ya. Di dalam riwayat yang lain ada sahabat Bara' bin Azib, beliau berkata Rasulullah SAW pernah diberi hadiah pakaian sutra. Pernah Rasulullah itu diberi hadiah pakaian sutra, ya. Lalu mereka mengaguminya karena halusnya. Ya Rasulullah, halus sekali ini, bagus sekali ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalian kagum akan semua ini? Sapu tangan Mu'adz, ya, Mu'adz bin Jabal, sapu tangan Mu'adz di surga itu lebih baik daripada ini. Sapu tangan itu apa? Sapu tangannya Mu'adz bin Jabal besok di surga. Itu menunjukkan bahwa Mu'adz bin Jabal termasuk ahlul jannah. Nah disebut ke sapu tangannya Mu'adz aja. Masa yang mlebu surga sapu tangannya kan tidak mungkin. Ya. Pelakunya pasti atau pemiliknya pasti adalah masuk di surga, termasuk sandalnya Bilal sudah terdengar di surga. Bukan sandalnya tok yang di surga, berarti Bilal itu ada di surga gitu. Maksudnya kan begitu. Termasuk ini, sapu tangannya Mu'adz itu lebih baik ya di surga, itu lebih baik daripada ini. Daripada pakaian yang membuat para sahabat tadi kagum-kagum tadi itu. Artinya apa? Sapu tangan yang digunakan untuk mengusap tangan di surga itu lebih baik daripada pakaian sutra para raja yang paling bagus di dunia. Sehingga Rasulullah bersabda, tablugul hilyatu minal mu'mini haitsu yablugul wudu. Perhiasan orang mukmin di akhirat ialah menurut kadar sempurnanya basuhan wudunya. Berarti kalau semakin baik wudhunya, insya Allah nanti perhiasannya juga semakin baik, semakin luar biasa. Ya. Terakhir, ya, diceritakan dari Zubair, ya. Zuhair bin Harb dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, man yadkhulul jannata yan'amu la yab'asu la tabala thiyabuhu wa la yafna syababuhu. Orang yang masuk surga, semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surga, selalu dalam kenikmatan tanpa ada kesedihan sama sekali, selalu nikmat terus, senang terus, tidak pernah susah. Pakaiannya tidak pernah kusut, halus terus, lembut terus, kayak wes ya seperti setrika terus, wes lembut, nggak pernah kusut. Nang donya kan tinggus delok wes kusut kumel, ya. Di surga nggak pernah kusut, dan ia akan tetap muda, nggak pernah tua. Nang donya tua. Kalau bisa di surga, nggak pernah tua, hidup muda terus selama-lamanya, ya. Dan nikmat seterusnya selama-lamanya. Semoga kita semuanya termasuk bagian di antara hamba-hamba Allah yang kelak dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, banyak kesalahan, kekeliruan datang dari saya sendiri, ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.